Mohon izin untuk kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya juala sehingga alhamdulillah pada malam Jumat yang mulia dan diberkahi ini kita kembali bisa bertemu bersua melalui virtual meeting ini untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita terkait tema Muhibbatullah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk itu mengawali kajian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita persilahkan kepada guru kita Ustadz Marzuki untuk menyampaikan ceramahnya sebagai pengantar untuk kajian pada malam hari ini. Dengan terlebih dahulu kita awali dengan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimahullah, baik yang offline maupun yang online yang saya muliakan dan yang senantiasa insyaallah mendapatkan perhatian dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan khususnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya pada malam Jumat kita mengadakan kajian rutin mulai jam 8 sampai seterusnya tentang ma'rifatullah, tentang akidah. Akidah atau ma'rifatullah adalah merupakan kajian dan pelajaran yang paling mulia. Karena objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran ini termasuk yang paling mulia dan paling tingginya pelajaran. Bahkan tidak ada materi, tidak ada pelajaran, tidak ada kajian yang sesulit dan sedalam daripada kajian tentang ma'rifatullah. Sampai pada kajian-kajian filsafat juga riwayat, hadis-hadis, ayat-ayat banyak berkaitan dengan masalah ma'rifatullah dan sangat sulit. Dan banyak orang-orang Islam sendiri jatuh pada kemusyrikan karena mengkaji ma'rifatullah itu tidak benar dan tidak juga mendalam, sehingga timbul berbagai macam aliran. Karena itu kita perlu mengkaji ma'rifatullah ini, kajian tauhid, dengan hati-hati, dengan serius dan sungguh-sungguh, agar kita betul-betul dapat mensucikan Allah, mengesakannya dan menyembahnya atau mentaatinya sebaik mungkin insyaallah. Dalam rekaman sudah banyak saya sampaikan, dan sebagai tambahan atau mukadimah saya akan lengkapi
banyak sekali buku-buku akidah, buku manhaj yang membahas masalah keesaan Allah, tentang masalah tauhid. Di antara buku yang sangat berharga dan tinggi nilainya dan jarang disentuh adalah Al-I'tiqadat karya Asy-Syaikh As-Saduq. Kita berusaha mengambil kedua beliau, hadis-hadis beliau dari kitab Al-I'tiqadat, seorang ulama Ahlul Bait yang sangat terkenal yang juga memiliki buku-buku dan kitab hadis, di antara man la yahduruhul faqih. Beliau juga menulis beberapa kitab akidah yang cukup luas dan tebal dari berbagai macam riwayat Ahlul Bait. Nah, ini kitabnya nih. Ini kitab Al-I'tiqadat ya, yang perlu kita pelajari semampu kita, insyaallah. Cukup tebal kitabnya. Dan nanti kita akan sedikit melihat biografi beliau di dalam kitab ini, walaupun hanya sekilas, insyaallah. Buku Al-I'tiqadat memuat dan berisi tentang akidah-akidah Syiah Imamiyah dari riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihissalam. Dan buku ini termasuk buku referensi para ulama yang mereka gunakan untuk memperdalam kajian akidah dan mengajarkan kepada para santri atau murid-murid dan para talabe di berbagai tempat, di berbagai negara. Tentang nama dan nasab beliau. Beliau dikatakan Asy-Syekhul Ajalul Aqdam, syekh yang mulia dan terhormat serta agung. Namanya Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawai Al-Qummi. Ada makamnya di kota Sijikum. Wa ya'rafu bis-Saduq, dikenal dengan nama Syekh Saduq. Juga namanya adalah Ibnu Babawai. Bahkan juga nama ayahnya juga dikenal As-Saduq juga, jadi As-Saduqan, dua As-Saduq, dua orang yang jujur. Beliau dan juga ayahnya. Dikenal sebagai seorang yang faqih, yang dalam ilmunya dan memiliki berbagai macam karangan. Karangan beliau mencapai 300 kitab. Masa yang banyak yang hilang dan tidak sampai kepada kita. Beliau sebagai seorang yang terkenal dan tidak diketahui kelahiran beliau itu tanggal berapa dan tahun berapa. Jadi tidak ada catatan mengenai kapan beliau dilahirkan dan juga tahunnya. Ya. Tetapi dalam kitab Al-Ghaibah dikatakan bahwa kelahiran beliau itu setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Utsman Al-Amri, yaitu wakil Imam Zaman yang resmi, yang Imam Zaman angkat pada masa gaib syukur Imam Zaman. Beliau sudah lahir. Dan juga pada awal wikalah niyabah Syekh Abdul Qasim Hasan bin Ruh pada tahun 305 Hijriah. Jadi diperkirakan Syekh Saduq ini lahir pada tahun 300 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1400 lebih. Berarti usia kita ini berapa abad? Ya, 10 abad lebih. Masih sampai pada kita, alhamdulillah. Ya. Juga ada yang mengatakan beliau itu lahir kira-kira pada tahun 350 Hijriah. Ada yang mengatakan 311 Hijriah. Kira-kira begitu. Kalau 3 Hijriah saja berarti usia kita ini sudah 10 abad lebih. Sudah berapa? 13 abad lebih ya. 1000 tahun lebih. Usia kita ini, usia beliau. Dikatakan beliau itu menghabiskan waktunya untuk belajar di kota suci Qum dan mengkaji berbagai ilmu pengetahuan agama, dan sangat cepat beliau memahami berbagai pengetahuan agama. Ya. Ayahnya namanya Ali bin Babawai, seorang ulama besar, seorang hadis, ahli hadis, di mana ayahnya wafat pada tahun 329 Hijriah. Ya. Dan beliau menghabiskan usia di Qum itu selama 20 tahun, belajar dari berbagai guru dan ustadz dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Itu tentang kelahiran beliau. Ya.
Beliau lahir di kota Rai. Di kota Rai itu di sebelah kota Teheran, kota yang besar. Yang pada masa peperangan Karbala termasuk kota yang subur, yang kaya, yang salah seorang wajib dari Ibnu Ziyad dijanjikan memperoleh kota Rai ketika berhasil membunuh Imam Husain, tapi nyata didustai, tidak diberikan. At-tauhid wa nafyut tashbih. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa nafyut tashbih dan menafikan keserupaan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Di antara ayat yang menjelaskan tentang Allah tidak menyerupai apapun. Tadi saya katakan bahwa kalau kita tidak mengkaji ma'rifah dengan mendalam dengan benar, maka kaum muslimin pun bisa terjerumus kepada kemusyrikan tanpa terasa. Bahkan terkadang dengan keyakinan, seperti keyakinan sebagian kaum muslimin yang dikenal dengan kaum Wahabi, mereka itu meyakini dan dasar dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Itu namanya sudah mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terang-terangan, kan manusia dan makhluk Allah, bahkan hewan juga memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki. Nah, kata mereka, keyakinan dan akidah mereka kaum Wahabi itu Allah memiliki mata, memiliki tangan dan kaki. Begitu. Cuma kaki, tangan, mata Allah tidak sama dengan kaki, tangan, mata manusia, tapi memiliki. Itu namanya menyerupakan juga dari sisi kepemilikan. Ketika dia memiliki tangan, mata, kaki, berarti ya di sini adanya kekurangan pada Allah. Adanya ketersusunan, adanya tarkib, rangkapan. Ketika terangkap, kayak kan terangkap, kita ada tangan, kepala, ada mata, telinga, kaki, kita terangkap. Ketika terangkat, maka satu anggota dengan anggota yang lain saling membutuhkan. Tangan perlu kepada mata, mata perlu pada kaki, itu saling membutuhkan. Itu tabiat daripada ketersusunan. Kayak rumah ini, rumah tersusun. Dari apa? Ya, ada fondasi, ada tiang, ada atap, ada jendela. Nah, ciri khas ketersusunan tarkib itu saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya kayak tembok ini perlu pada tiang, dan tiang perlu pada fondasi, atap perlu pada yang lainnya, itu saling membutuhkan. Yang kalau tidak ada maka tidak akan lengkap, tidak sempurna. Ya. Nah, ketika Allah dikatakan tarkib tersusun, maka berarti saling membutuhkan satu sama lain di antara anggotanya itu. Berarti Allah terbatas. Berarti keyakinan ini salah, dan termasuk syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus berhati-hati, harus mengkaji ma'rifah Allah dengan baik dan benar agar kita selamat daripada kesyirikan yang terkadang tanpa terasa. Beliau mengatakan bahwa ad-dalilu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala la yusbihu syai'an min khalqihi min jihatin min al-jihati annahu la jihata li syai'in min af'alihi illa muhdisah. Kata beliau bahwa salah satu dalil, salah satu argumen bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun sedikit pun dengan makhluknya, bahwa tidak ada jihad, tidak ada arah, melainkan bahwa arah dan jihad itu adalah diciptakan, dia adalah baru. Wala jihatan muhadisatan illa wa hiya tadullu ala hudusin man hiya lahu. Dan tidak ada jihad, tidak ada arah, kecuali arah itu menunjukkan yang ditunjukkan. Nah, jadi adanya arah itu menunjukkan pada sesuatu, dan Allah tidak bisa ditunjukkan dengan arah. Karena sesuatu yang ditunjukkan dengan arah bisa ditunjuk itu di satu tempat, berarti itu memiliki atau bertempat pada sesuatu. Kayak katakanlah kita menunjuk sesuatu, menunjuk lautan, menunjuk gunung, menunjuk pohon, menunjuk benda kepada arah tertentu. Kayak arah kiblat kita tunjuk ke arah sana. Ketika suatu kita tunjuk pada arah tertentu, ya berarti dia menempati satu tempat, begitu. Dan bukti Allah itu tidak menyerupai sesuatu, Allah tidak bisa ditunjuk dengan arah. Allah di atas, enggak begitu. Allah di sana, ya.
Allah di Lauhul Mahfuz, dan begitu, tidak ditunjuk. Allah tidak ada arah. Ketika tidak ada arah, maka berarti Allah tidak menyerupai apapun. Karena sesuatu yang bisa ditunjuk berarti itu terbatas. Allah tidak terbatas. Itu bagian daripada atau satu di antara dari argumen bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun sedikit pun kepada makhluknya. Tanda bahwa tidak ada jihad, tidak ada arah yang bisa menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat Al-Quran menunjukkan seperti Ar-Rahman al-Istawa, itu perlu ditafsirkan dan ditawilkan dengan pengertian yang lain sehingga tetap mensucikan Allah daripada arah dan tempat. Jadi mereka yang mengatakan Allah itu bertempat di atas, di langit, itu jelas-jelasan mengatakan dan meyakini Allah berarti terbatas. Karena sudah jelas sesuatu yang memiliki tempat itu pasti terbatas. Pasti. Nah sementara kita ini meyakini baik tempat atau arah atau zaman itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu murni, Allah suci dari keterikatan dengan zaman, dengan masa, dengan waktu, dengan tempat, dengan arah. Ini memang sulit buat kita untuk memahaminya. Karena zaman, masa, waktu itu kan bagian dari makhluk Allah dan Allah menciptakan. Ketika kita manusia ini terbatas, karena kita itu terikat dengan tempat, dengan zaman, dengan waktu fisik kita, dan bisa ditunjuk, bisa ditunjukkan di suatu arah, di suatu tempat. Itu kalau makhluk, itu kalau kita manusia. Tapi Allah tidak demikian. Ya. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini perlu perenungan tentunya untuk memaknai bahwa zaman itu, waktu, tempat, arah itu Allah yang menciptakan dan Allah jauh sebelum itu, dan wujud Allah tidak berawal, tidak berakhir. Wal awwalu wal akhir. Allah yang awal tapi tidak berawal. Allah ada tapi tidak berakhir. Itu azali, itu sarmadi. Nah, ketika akal kita terbatas sekali memahami suatu pengetahuan, di sini perlu kita pahami. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkaunya jangan dipikirkan, berbahaya. Contohnya begini, ketika kita masih sekolah di tingkat TK katakanlah, kita masih TK jangan coba-coba kita memikirkan pelajaran materi yang tinggi, materi orang yang sudah kuliah, ya tidak akan sampai, nggak apa-apa paham. Atau kita masih di SD, SMP, kita sudah mikirkan materi yang sangat tinggi, jangan, kita tidak akan sampai. Atau kita belum belajar filsafat, belum belajar irfan, jangan mengkaji pengetahuan, bahkan jangan mendengarkan pengetahuan apapun terkait filsafat dan irfan kalau kita merasa belum sampai, belum waktunya, karena itu akan berbahaya, sangat berbahaya sekali. Satu contohnya kajian tentang yang kita dengar tentang keabadian surga dan neraka, gitu. Ada istilah ulama tentang keabadian neraka dan surga, sehingga ketika ada orang yang salah mengartikannya, tuh nanti pada ujung-ujungnya orang neraka berakhir juga, ya begitu. Itu berbahaya, ya. Tidak memahami tentang hubungannya dengan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat berbahaya. Ketika belum waktu yang mengkaji hal seperti itu, hanya irfan dan filsafat jangan mengkaji, karena berbahaya. Begitu pula kalau kita mengkaji akidah, akal kita terbatas, ya. Memahami tentang Allah itu awal tidak berawal. Tidak berawal bagaimana? La awwala li wujudi. Kita nggak mampu mencapai, sudah tidak yakini saja. Kita belajar terus pelan-pelan, nanti akan meningkat sedikit demi sedikit insyaallah. Ya. Kemudian mana dalil ala anna Allah tabaraka ta'ala qadimun annahu law kana hadisan wajaba an yakuna lahu hadisun. Yang kedua bahwa Allah itu qadim. Ya. Qadim, apa makna qadim? Qadim artinya yang terdahulu, yang mendahului. Tapi keterdahuluan Allah, mendahului Allah daripada makhluknya, itu tidak ada awalnya. Kan kalau kita menggambarkan sesuatu yang duluan itu kan pasti ada awalnya. Kayak antum datang duluan di sini, yang lain belakangan. Nah, keterdahuluan antum kan juga ada awalnya juga. Pasti itu kalau makhluk. Tapi Allah, keterdahuluan Allah, qadimnya Allah itu ya tidak ada awalnya. Ini bagaimana? Kita nggak tergambar, sangat sulit.
Yang jelas kita mikir Allah itu qadim. Artinya tidak ada yang mendahului selain Allah. Kalau ada yang mendahului sebelum Allah berarti siapa itu? Allah juga. Nanti Allah yang dahului ada Allah lagi. Oh, nggak ada habis-habisnya. Namanya tasalsul. Itu muhal. Jadi apa namanya? Mengapa kita meyakini Allah itu qadim dan tidak ada yang mendahului. Beliaulah dan dialah Allah yang terdahulu, yang qadim. Tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Qadim, azali, abadi. Nah, ternyata bahwa ketika Allah itu hadis, maka berarti ada yang menciptakannya. Ya. Kalau Allah hadis itu baru berarti ada yang menciptakannya. Sementara tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kekadiman Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-fi'la la yakunu illa bi fa'ilin, karena suatu perbuatan tidak mungkin terjadi kecuali adanya fa'il, adanya pelaku. Walakan al-qawl fi muhdisi kal-qawl fihi. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa setiap perbuatan ada pelakunya, ya, kemudian kita katakan, kita pertanyakan siapa nanti yang memperlakukan sehingga Allah itu wujud. Nah, kalau sudah Allah sudah mentok. Kalau setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku yang esa, pelaku yang tunggal, kembali kepadanya seluruh urusan. Wa fi hadza wujudu hadisin qabla hadisin la ila awalin wa hadza muhalun. Jadi mustahil kalau ada Allah, ada sesuatu sebelum Allah, sehingga menampilkan sifat kekadiman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya makna tauhid. Ada riwayat dari Miqdam bin Syuraih bin Hani dari ayahnya, dia menyampaikan sebuah riwayat begini, bahwa ada seorang Arab Badui yang waktu itu ikut perang Jamal. Ya, perang Jamal, perang onta. Jamal berarti ibil onta. Di dalam perang Jamal karena pasukan mereka mengendarai onta, yaitu Aisyah, perang Jamal. Nah, ketika perang Jamal terjadi, ada seorang Arab Badui pada kondisi perang ini. Pada kondisi perang, Arab Badui bertanya kepada Imam Ali. Kata orang Arab itu, ya Amirul Mukminin, ataqulu innallaha wahid? Apakah engkau meyakini Allah itu wahid, Allah itu satu, esa? Kemudian beliau mengatakan, fahamalan nasu alaihi. Kemudian orang-orang ingin mengeroyoknya, ingin menyerangnya. Karena lagi kondisi perang, malah bertanya masalah tauhid pada Imam Ali karena disibuk perang, begitu. Mereka berkata orang-orang sama-sama di Imam Ali, ya Arabi, amatar ma fihi Amirul Mukminin min taqassumil khalq. Tidakkah kau lihat imam kita sedang sibuk? Ya, sedang sibuk dengan peperangan. Kenapa ditanya? Kemudian Imam Ali berkata, faqala Amirul Mukminin alaihi salam, da'u, biarkan dia bertanya. Fa innal ladzi yuriduhu al-a'rabi wal ladzi yuriduhu minal qawm. Karena yang diinginkan oleh Arabi yang bertanya itu juga sebenarnya diinginkan oleh mereka yang berperang, gitu. Hanya ketika ada kesepakatan di sini tentang mana wahid, mana esa, tidak akan terjadi peperangan. Jika adanya peperangan, maka adanya ikhtilaf, ada perbedaan itu karena beda tentang menafsirkan Allah itu esa. Ketika semuanya sama, tentu tidak akan terjadi ikhtilaf, perbedaan dan peperangan apalagi. Kemudian Imam berkata, ya Arabi, wahai Arabi, innal qala fi anna Allah wahid ala arba'ati aqsamin. Bahwa ucapan dan keyakinan Allah itu wahid, Allah itu esa, Allah itu satu, itu terbagi pada 4 bagian. Jadi makna wahid, makna satu, esa ada 4 bagian. Terkait masalah ma'rifatullah, terkait masalah tauhid ini, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wajhan minha la yajuzani 'ala Allah taala. 2 bagian daripada makna wahid, makna esa, makna satu itu tidak boleh haram hukumnya dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak seperti itu. Esanya bukan begitu, satunya begitu. Itu 2 bagian. Wajhani yasbutani fihi, dan 2 bagiannya bisa disandarkan, bisa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan pada Arabi dalam perangan ini, beliau menjelaskan, fa amal ladzani la yajuzani alaihi fa qaulul qail. Adapun
dua hal, dua bagian yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah makna wahid, ya, seperti ucapan seseorang wahidun yaqsud bihi babal adad, satu, tapi yang dimaksud satu di sini adalah termasuk bab hitungan, bilangan. Fahada ma la yajuz, karena hal ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'anna ma la sa'yalahu la yadkhulu fi babil adad. Karena sesuatu yang tidak ada duanya, dia tidak mungkin digolongkan pada bab hitungan. Kan satu itu ada satu adat namanya, satu hitungan. Satu itu ada satu, kemudian dua, tiga, empat terus sampai tidak ada penghabisannya. Itu namanya wahid adat, wahid hitungan. Setelah satu ada dua, setelah dua ada tiga, setelah tiga ada empat, setelah empat ada lima, dan seterusnya. Itu namanya wahid adat. Dan Allah tidak bisa dikatakan wahid bil adat, wahid hitungan. Karena kalau dikatakan wahid bil adat berarti ada Allah setelah Allah, Allah kedua, Allah ketiga. Kayak dewa-dewa begitu, dewa bermacam-macam. Nah, Allah tidak begitu. Nah, itu ketika ucapan seseorang wahid Allah esa itu, tapi ada hitungan, nah itu tidak boleh. Dia termasuk syirik keyakinan seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Ama tara annahu kufrun man qala kufru man qala salisu salasa. Tidak engkau lihat, engkau tahu bahwa seseorang menjadi kafir mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, trinitas. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus itu trinitas. Itu syirik, itu kufur. Nah demikian itu karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu, Allah itu wahidun bil adad. Esa satu tapi dalam bentuk bilangan gitu. Itu keyakinan kaum trinitas, bagian dari kemusyrikan. Yang kedua, waqaulul qail wa wahidun minan nas. Yang kedua adalah ucapan yang tidak boleh pada Allah dinisbatkan. Masalah keesaannya dan wahidnya adalah bahwa dia itu, Allah itu wahid satu tapi seperti manusia. Yuridu bihi naw'a minal jinsi. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu bagian daripada jenis manusia. Fahada ma la yajuzu alaihi li'annahu tasbihun. Ini tidak boleh karena semacam tasbih. Wa jalla rabbuna an dzalika wa ta'ala, dan Allah Maha Suci, Maha Tinggi hal semua. Nah, yang kedua ini menyinggung akidah Wahabiyah. Di mana Wahabi itu mengatakan Allah Maha Esa. Ya betul, Allah Maha Esa. Semua umat Islam meyakini Allah Maha Esa. Bahkan menjadi fondasi, menjadi asas Pancasila kan, satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul, semua meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apa makna Esa? Nah, di sini perlu kita memahaminya. Ketika makna Esa itu ada sesuatu yang termasuk di situ menyerupai manusia, maka bukan berarti keesaannya itu keesaan yang murni. Berarti keesaan yang dilarang oleh Imam Ali, dia termasuk bagi ibadah syirik. Akhirnya Wahabi mengatakan Allah Esa satu, tapi ada bagian-bagian zatnya yang sama dengan manusia, ada tangan, ada kaki, ada mata, gitu. Yang layak, yang tidak dibolehkan, karena bisa menyerupai manusia. Jadi yang tidak boleh berarti ada dua, wahidun bil adad, ya, dan wahidun minan nas. Satu Esa, bagian daripada bilangan, yang ada dua, ada tiga. Yang kedua satu, ada kemiripan dengan manusia, itu yang dilarang. Imam Ali mengharamkannya. Sekarang dua bagian yang dibolehkan. Wa ammal wajhan lilladzani yasbutani bi. Adapun dua bagian yang dibolehkan yang bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang makna Esa dan satu itu, faqaulul qail, ucapan seseorang huwa wahidun laisa lahu fil asya'i syibhun. Bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tapi Esa-nya Allah, satunya Allah, tidak ada satupun yang menyerupainya dan menyamainya. Itu benar, itu boleh. Jadi ketika kita mengatakan Allah Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Apa mana tunggal? Apa mana Esa? Apa mana satu? Mana Esa di sini, mana Tuhan satu di sini, tidak ada apapun yang menyerupai Allah. Itu benar. Tergambar dalam kita ada sesuatu yang menyerupai Allah, tidak salah. Gitu. Kadzalika rabbuna, demikianlah Tuhan kita, tidak ada penyerupaan, tidak ada keserupaan. Wa qaulul qail, yang kedua ucapan orang yang berkata innahu azza wa jalla hadiyul ma'na. Ini lebih dalam lagi bahwa Allah itu adalah Esa dalam maknanya.
ya'ni bi annahu la yanqasimu fi wujudin wal aqlin wal wahmin kadzalika rabbuna azza wa jalla. Yani Allah itu tidak terbagi-bagi dalam wujudnya, ya. Juga tidak terbagi dalam akal, juga dalam waham, dalam gambaran. Karena sesuatu yang kita lihat itu kalau mata bisa dibagi-bagi. Kue kita bisa belah, kita bagi-bagi. Buah kita bagi-bagi. Apa saja bisa dibagi-bagi? Yang materi. Bahkan terkadang juga sesuatu itu walaupun dibentuk keluarnya tidak terbagi-bagi, bisa kita bagi-bagi dalam akal kita. Misalnya katakanlah kita ingin membagi-bagi makanan, kita ingin bagi kue begitu. Belum kita bagi nih, masih di depan kita, masih utuh. Tapi kita sudah ada di benak kita, kue kita potong berapa potong, sudah di benak kita ini. Berarti kue sudah terpotong di mana? Di akal kita, di benak kita. Di luarnya belum terpotong. Berarti kue itu ada potensi dan bisa dipotong-potong, dibagi-bagi dalam akal kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita. Ya, itu yang kedua. Apakah Allah seperti itu? Allah dalam wujudnya tidak demikian, tidak terbagi-bagi, tidak tersusun. Juga Allah nggak bisa kita gambarkan seperti apa di sini. Terbagi-bagi, enggak demikian. Ya. Nah kalau terbagi-bagi menjadi makhluknya, yaitu bagian pada kesyirikan. Ini tentang ucapan Allah itu Maha Esa dan tidak terbagi-bagi baik dalam wujud luarnya, baik di dalam benar, dalam akal, maupun dalam gambaran apapun, maupun dalam dugaan-dugaan. Ya, cukup berat. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, apa makna membahas manusia di sini? Itu perlu pelajaran, perlu pemahaman sehingga kita tidak salah. Sedikit saja ada gambar tak Allah seperti sesuatu kita gambarkan, berarti itu Allah yang kita gambarkan. Allahnya enggak begitu. Nah, karena kita menuntut untuk menggambar sesuatu dan manusia menuntut, maka manusia sehingga terjebak pada kesyirikan, pada kemusyrikan dan menuntut sesuatu yang bisa mewakili Allah untuk disembah. Ya. Itu ada dua hal yang dibolehkan. Maka kemudian dia berkata, sami'tu man athiqu bi dinihi wa ma'rifatihi bil lughati wal kalam yaqul inna qala al-qa'il wahidun wa ithnani dan seterusnya. Ya, ini juga ada pembahasan lebih lanjut tentang makna wahid. Jadi sengaja bahwa makna wahid, makna esa itu bagi Allah tidak tergambarkan, tidak bisa diterapkan kepada hal yang lain sama sekali. Nanti kita akan bahas tentang makna ahad di dalam surat Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah huwa. Kenapa huwa? Berarti huwa mendahului di sini, baru ahad. Katakanlah dia itu ahad. Disebutkan wahid. Katakanlah huwa as-samad dan seterusnya. Itu pun kajian yang cukup dalam. Perlu kejernihan akal dan perlu kajian yang berbau filsafat dan cukup berat. Kita akan kaji pada yang akan datang insyaallah. Sebagai mukadimah, sebagai pro untuk kajian kita malam ini, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kita buka ruang tanya jawab atau pertanyaan. Bagi yang bertanya silakan, bagi yang mau jawab pun silakan, kita buka diskusi insyaallah. Yang bisa saya bantu, saya akan berikan jawaban sebisa mungkin. Ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil muhammad.